Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Untuk kali ini saya akan unboxing sarung yang agak unik sekali. Ini sarung yang memang sarung ini sarung Wadimor. Bahwa di sarung Wadimor ini ada yang motif yang seperti BHS, yakni tipe apa namanya, di kombinasi apa, dua teropong atau KDT. Dan ini ada yang terbaru, menurut saya ya agak jauh, tapi kalau yang model KDT Wadimor masih banyak di toko Sadi Sarung. Minta berapapun insya Allah antum beli banyak monggo. Dan ini lumayan murah dibandingkan, ya lumayan lah, bukan lumayan murah lah. Ini misalnya sarungnya Wadimor yang unik sekali ya, dan harganya harganya macam-macam ya, super murah intinya. Ini seperti ini menurut saya Wadimornya. Saya kemarin punya tapi bukan yang model KDT. Ini maksudnya harga yang paling murah di toko Sadi Sarung Sumbar, yang Wadimor model seperti ini. Ada yang tipe bukan Wadimor yang sangat murah menurut saya, yang maksudnya yang harganya sangat murah sekali. Tapi saran saya kalau beli kalau mengasih ke orang ya jangan yang harga di bawah 50 lah, agak kasar kainnya bisa. Bukan takut nggak dipakai, nanti takut dipakai keset-keset, bukan digunakan untuk ibadah nanti sama orang kalau terlalu jelek. Tapi sebelum itu mari kita mengaji bersama tentang kajian berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Misalnya kajian apa sebelumnya bisa antum lihat misalnya di ini banyak video yang sudah saya buat, tapi kadang sehari itu saya ngupload 2 pemirsa saya, kadang 3 ya, kadang 1 ya. Kalau langsung itu nggak enak pemirsa saya, yang nonton juga bingung nanti yang mana ini. Baik pemirsa saya, nyamuk, nyamuk, nyamuknya karena Wadimor ini kok didatanginya, karena hitam ini mungkin didekati. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sebelumnya menjelaskan tentang berperang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Wahai orang-orang, apakah aku ingin tunjukkan kepada kalian tijarah? Tijarah itu di sini dagangan, tapi dagangan ini isinya, tijarah ini sini adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah ya. Kemudian berjuang di jalan Allah, isi daripada tijarah tersebut. Kemudian hadisnya wa akhrajah Syaikhani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa Abu Daud dan Imam Abu Daud, an Abi Hurairah, dari diceritakan dari Abu Hurairah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nyamuk mirsa. Nyamuknya ini kok tambah apa kok Wadimor ini kok didatangi nyamuk ini? Oh, angil ini. Kata beliau, Rasulullah umirtu an uqatilan nas, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka semuanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa inni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Fa idza qaluha, jika mereka sudah mengatakan, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, dua syahadat itu, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka aman, dan ini tidak akan aku ganggu, tidak akan aku sakiti, kata Rasulullah, tidak akan aku keluarkan dari tubuhnya atau bunuh bahasa lainnya. Wa amwalahum, dan juga harta mereka aman, tidak akan saya ambil, illa bihaqqin Islam ya, kecuali dengan haknya Islam. Maksudnya kenapa kok ada bihaqqil Islam? Karena di zaman Rasulullah itu ada orang yang mengaku Islam karena dia itu takut.
bukan karena keyakinan. Ya, ini bahasa lain munafik. Munafik itu ada orang ngaku Islam tapi hatinya belum Islam. Bukan Rasulullah tidak tahu, Rasulullah tak paham, karena Rasulullah itu bisa mengetahui, jelas ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan menghukumi secara zahirnya saja, zahirnya dia Islam tapi belum tentu hatinya belum Islam. Itu bahasa lainnya orang munafik di zaman Rasulullah itu. Illa bihaqqil Islam, maksudnya kecuali dengan haknya Islam, yaitu mengaku Islam tapi hatinya belum Islam, kata Rasulullah. Wa hisabuhum 'ala Allah, maka yang akan menghisab mereka nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang hadis tentang memerangi, berperang. Karena memang ini bukan bicara sekarang ya, ini bicara zaman Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan Rasulullah mengajak orang-orang masuk Islam, dan setelah ada banyak yang masuk Islam terjadilah perang antara orang kafir Quraisy dengan orang Islam yang ada di kota Madinah. Yang pertama perang Badar, dilanjut setelah itu perang Uhud, dilanjut setelahnya perang Khandaq. Ini hadis di zamannya itu, di zaman Rasulullah. Kalau sekarang bagaimana Ustadz? Kalau berperangnya sekarang memang bil hikmati wal mau'izatil hasanah, itu misalnya dengan hikmah, dengan bijak, mau'izah yang baik. Nah, itu caranya kalau sekarang. Karena di dalam NU itu ada namanya ukhuwah. Ya, karena memang Islam di Indonesia ini adalah agama semua agama ada. Ya, bukan seperti zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah kan memang orang yang bukan Islam di kota Madinah dulu itu ada penduduk orang kota Madinah itu ada kelompok namanya penduduk aslinya adalah Aus sama Hazraj. Kemudian ada pendatang dari orang-orang Yahudi. Ya, di mana Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah, beliau itu kan mengislamkan Aus sama Hazraj. Sedangkan orang Yahudi tidak mau masuk Islam. Bukan, enggak semuanya ya. Banyak yang enggak mau masuk Islam. Mereka tetap berkeyakinan dengan agama mereka. Padahal Aus sama Hazraj ini masuk Islam karena bisa melihat di dalam kitabnya orang-orang Yahudi itu ada nabi yang namanya Khatimul Anbiya ya, pemungkas dari para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam kitab mereka, kitab Yahudi itu ada itu, dan diselidiki oleh orang Aus sama Hazraj yang penduduk ahli Madinah, memang ada di kota Mekah. Dan akhirnya Aus sama Hazraj ini masuk Islam. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, bagaimana posisi Rasulullah di kota Madinah? Ya, Rasulullah sangat dipuji-puji karena memang seorang Rasul, diyakini oleh orang Aus sama Hazraj. Nah, terus bagaimana dengan posisi orang Yahudi? Karena orang Yahudi ini orang memang dari dulu itu menjadi banyak kisah-kisah tentang Bani Israel yang jelek, tapi nggak semuanya orang Bani Israel yang itu jelek ya, dari Yahudi. Nah, ini baru Rasulullah SAW ini terjadilah perang setelahnya. Sedangkan orang Yahudi di kota Madinah itu nanti ada namanya perjanjian Piagam Madinah. Di antara Piagam Madinah yang ada di kota Madinah itu adalah ketika Rasulullah mengajak orang Yahudi untuk kalau mau Islam suruh masuk Islam, kalau nggak mau tetap agama mereka. Ya, tapi mereka harus bayar pajak, harus kerjasama dengan orang Islam yang ada di kota Madinah, karena kota Madinah dikuasai orang Islam. Dan kalau ada orang asing datang kota Madinah ngajak perang, orang Yahudi harus membantu karena mereka tinggal di kota Madinah. Antaranya isi lain di antara Piagam Madinah seperti itu. Tapi nanti ini dirusak oleh orang Yahudi sampai ada Piagam Madinah yang kedua, yang mana kelompok daripada orang Yahudi di kota Madinah itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang termasuk orang munafik. Ketika perang Uhud ikut perang dengan Rasulullah, tapi di perjalanan memisahkan diri dari Rasulullah yang awalnya 1000 menjadi 700 karena 300-nya dipimpin oleh Ubay bin Salul untuk berpaling pulang. Itu dah kisah-kisahnya biasa tentang perjuangan Rasulullah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibahas adalah berperang. Ya, ini pemirsa, untuk saat ini saya akan unboxing sarung Wadimor yang memang menurut saya super murah dan motifnya itu menarik ya, menarik koyo
koyok BHS KDT. Tapi kalau yang ini BHS Kadutu kan. Ini BHS apa ini? BHS apa ini, bukan KDT, ini Kadutu. Ini motifnya pemirsa, yang ini super murah ya. Ada yang agak seperti BHS, enggak tentu dalam 10 biji itu pemirsa. Ya ini lagi pemirsa, ini Kak Dintoh kalau ini saya pun Kak Diti ini. Kak Dintoh ini pemirsa ya. Aduh, ade umurnya ini pemirsa ya. Enggak nyalah no, Dek. Iya ini tak dukung. Duh. Iya tak dukung ini. Ini model Kak Dintoh ini pemirsa ya. Kotaknya tuh. Bagus modelnya itu Kak Dintohnya itu. Tak buka dulu semua pemirsa ya. Karena ada yang seperti BHS KDT pemirsa. Ini yang terbaru. Kalau andaikan yang seperti video-video sebelumnya nggak saya buka pemirsa, ngapain dibuka? Ini model terbaru. Model Kak Dintoh katanya. Model Kak Dintoh. KDT dari mana? Dari Hong Kong. Ini pemirsa ya, motif-motifnya ya. Super murah ini pemirsa. Kotaknya lebar, aneh kan, kotaknya kecil. Ya seperti BHS. Azan pemirsa. Oke, kita tunggu masjid kita pemirsa ya. Ini pemirsa ya. Motifnya pemirsa. Motif KDT ini, motif KDT Kak Dintoh ini pemirsa. Kok ngambil yang model ini? Peringati lagi kalau ngambil lagi ke siapa namanya? Ke gudang itu. Nanti ngambil lagi. Saya kok minta kok yang dikirim model ini, Pak. Oh no. Saya buat orang tua ini cocok menurut saya. Kalau antum punya orang tua yang agak sepuh, cocok model seperti ini. Kalau yang bagus ya, kalau yang bagus monggo, yang penting dicucikan. Kalau yang enggak dicucikan kasihan nanti menurut saya, takut dicuci pakai sabun. Ini lagi menurut saya model Kak Dintoh ini bisa. Katanya bisa. Tinggal satu persis, kalau sama nggak usah dibuka, beda ya. Ini kotak-kotak besar ini pemirsa ya. Wah ini pemirsa ya, mantap pemirsa ya. Ini kita cukupkan aja, intinya seperti itu pemirsa ya. Yang wadimur, masih ada pemirsa yang hijau. Tinggal satu. Nah ini. Baik, kita cukupkan aja. Semoga ini membantu para pemirsa. Ini dan super paling murah di Tuku Esa di Sanung Surabaya. Model kalau Wadimur model ini. Kalau Atlas ada, Asyamsi ada, terus Abu Ulfa ada. Monggo, antum mau berapapun, insya Allah Tuku Esa di Sanung Surabaya menerima grosir, beli banyak, beli bijian, monggo menerima. Insya Allah kalau harga grosir harganya super murah. Kita cukupkan aja misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.